kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Selanjutnya, saya akan mengajak para hadirin untuk mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi webinar persiapan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Selamat siang Pak Iwan, silahkan dengan laporan sambutan dan pembukaannya Pak. Terima kasih Mbak Stani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Sekretaris, Direktur, Koordinator Pokja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, khususnya di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, yang dari seluruh Indonesia, para narasumber webinar, dan khususnya yang kami banggakan Bapak Ibu Guru, peserta seleksi calon guru ASN P3K 2021. Siang hari ini saya sangat bersyukur dan senang sekali bisa bersilaturahmi melalui forum virtual yang mudah-mudahan menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bahagia, dan lahir dan batin, sehingga dapat mengikuti webinar persiapan seleksi guru ASN P3K 2021 ini dengan penuh semangat. Kita ketahui bahwa jadwal seleksi kompetensi ASN guru P3K untuk guru akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021. Kami sangat ingin sekali para guru untuk terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga pada waktu seleksi nantinya dapat menjalannya dengan baik. Kami tentunya terus mendukung dan berdoa agar Bapak Ibu mendapatkan hasil yang terbaik. Ibu Bapak yang saya hormati, sejak awal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sangat berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar dan yang selalu berpihak kepada murid. Ujung tombak dari cita-cita besar tersebut tentunya adalah pada para guru. Guru-guru yang hebat, guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang mau membuka diri untuk terus belajar, untuk terus tumbuh, yang sejahtera dan memiliki perlindungan kerja yang baik. Memberikan kepercayaan dan ruang inovasi, mendukung peningkatan profesionalisme, mengurai tugas administrasi, memperjuangkan kesejahteraan, memberikan perlindungan kerja, dan memuliakan guru adalah hal-hal yang sangat kami utamakan. Berbagai masukan telah kami serap dari berbagai guru, organisasi profesi, berbagai pemangku kepentingan lainnya, di mana memberikan perlindungan kerja dan memperjuangkan kesejahteraan guru menjadi hal yang perlu terus kami lakukan agar para guru dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh, menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif, menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan murid. Seleksi guru ASN P3K tahun 2021 adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil, yang bersih, yang demokratis untuk guru-guru honorer yang memiliki kompetensi yang baik, agar dapat mendapatkan perlindungan kerja dan penghasilan yang layak, sehingga membuktikan kelayakannya di seleksi ASN P3K 2021 ini untuk menjadi guru aparatur sipil negara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk mendukung para guru dalam mengikuti seleksi guru ASN P3K 2021 ini, kami juga telah memberikan bahan-bahan belajar, juga termasuk tryout, dan fasilitasi belajar melalui komunitas, melalui program Guru Belajar dan Berbagi, terutama seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K. Hal ini adalah sebuah bentuk dukungan Kemendikbudristek terhadap program seleksi calon guru ASN P3K sebagai upaya untuk membantu guru-guru untuk dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi pada saat seleksi. Materi seri belajar ini dipersiapkan bagi guru-guru untuk terus menyegarkan pengetahuan, memperkuat pemahaman yang terkait dengan bidang studi yang dia menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Kami persiapkan materi ini agar Ibu Bapak Guru dapat belajar dengan sungguh-sungguh, baik secara mandiri maupun secara kolaborasi, baik secara daring maupun luring, saling membantu satu guru dengan guru lainnya, dan berbagai pihak lainnya, seperti komunitas guru, asosiasi profesi guru, dan lain sebagainya. Menurut data yang sudah saya terima, sampai saat ini sudah hampir 500.000 guru yang telah mengikuti seri belajar di Guru Belajar dan Berbagi seri ASN P3K tersebut.
Hal ini sangat menggembirakan dan menggambarkan bahwa guru-guru kita terus berupaya untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti seleksi. Bapak Ibu yang saya banggakan dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi di masa pandemi seperti ini, tentunya penting kita semua memperhatikan yang hal-hal terkait dengan kesehatan. Misalnya yang pertama, untuk terus menjaga kesehatan dengan makan, minum, dan istirahat yang cukup. Istirahat penting ya Bapak Ibu, jadi pastikan kita istirahat yang cukup, karena itu sangat berpengaruh juga untuk dalam hal menjalani seleksi ujian nantinya. Yang kedua, selain menjaga kesehatan, mengecek lokasi ujian sehingga dapat memperkirakan waktu ketika akan sampai di lokasi agar tidak terlambat. Yang ketiga, berlatih mempelajari berbagai bahan latihan dari berbagai sumber pembelajaran dan latihan. Dan tentunya doa restu dari keluarga dan orang-orang terkasih akan terus menguatkan Bapak Ibu termasuk dari kita yang hadir di sini. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan, kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Alhamdulillah dalam minggu ini dan tadi di pagi hari sudah kita kuatkan pesan sosialisasi kolaborasi antar lintas kementerian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Badan Kepegawaian Negara dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung seleksi calon guru ASN P3K tahun 2021. Kementerian Kesehatan telah memberikan dukungan penuh dalam memfasilitasi tes antigen dan vaksin kepada seluruh peserta seleksi calon guru ASN P3K di seluruh kabupaten kota di Indonesia pada masa pandemi ini. Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan dukungan penuh dengan memberikan instruksi dan koordinasi kepada kepala daerah untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah peningkatan jumlah kasus COVID di daerah masing-masing. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID juga telah memberikan arahan terkait dengan bagaimana melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi implementasi kebijakan strategis termasuk dalam seleksi guru ASN P3K ini, sehingga dapat terus meminimalisir resiko penularan COVID-19. Dan tentunya dukungan penuh dari segenap pihak di Panitia Seleksi Nasional, dari Kemenpan RB, BKN, BPPT, BSSN, BPKP, yang selama ini kita terus bergotong royong untuk mengawal dan mendukung seleksi calon guru ASN P3K 2021 ini. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi dari berbagai pihak yang telah bekerja sama dengan sangat luar biasa, dan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami memohon bantuan kepada seluruh elemen, baik pemangku kepentingan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, khususnya lagi melalui Dinas Pendidikan, juga Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk terus menguatkan koordinasi untuk bekerja sama, bergotong royong, berkolaborasi untuk sama-sama kita semua mendukung para guru dalam pelaksanaan seleksi calon ASN P3K di tahun 2021 ini. Seleksi yang pertama, sekali lagi, insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 13 sampai 17 September 2021. Mari bersama-sama kita dukung, kita berikan restu kepada guru-guru kita yang akan mengikuti proses seleksi calon guru ASN P3K ini. Karena di tangan mereka lah nantinya proses belajar mengajar yang aktif, yang menyenangkan, yang sesuai dengan tahap perkembangan murid, yang berpihak kepada murid akan dapat tercipta. Semoga semua rencana dan niat baik kita semua dimudahkan dan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar persiapan seleksi calon guru ASN P3K ini secara resmi. Saya akan akhiri sambutan saya dengan pantun. Di siang hari, sang surya terik bersinar. Mampir sebentar ke warung untuk makan nasi dengan sambal terasi. Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan webinar. Seraplah inspirasi dan siapkan diri menghadapi seleksi. Jalan-jalan ke Pulau Bangka, minum jus semangka dicampur timun suri. Selamat seleksi calon guru ASN P3K, teruslah berjuang demi pendidikan anak-anak negeri. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu peserta guru honorer, ini luar biasa ya, dari 5.000 yang tergabung dalam Zoom meeting webinar pada siang hari ini. Terkait dengan persiapan yang sudah kita lakukan sejauh ini, jadi kita sudah
Kalau tadi Pak Dir Ramadi sudah menyampaikan bahwa kita sudah melalui perjalanan panjang ya Pak Dir ya. Perjalanan panjang sudah dimulai sejak tahun lalu, itu persiapan sudah kita lakukan, koordinasi, sosialisasi dengan daerah sudah kita lakukan dengan berbagai kementerian. Kalau Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa ini adalah prestasi terbesar kita tahun ini, kita bisa berkoordinasi dengan lintas kementerian dan dinas pendidikan, kabupaten kota, provinsi, BKD, seluruh Indonesia, dan akhirnya kita sudah mendekati hajatan yang akan kita gelar pada minggu depan tanggal 13. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa saat ini kita sudah pada tataran siap untuk melaksanakan tes yang akan dilaksanakan di tanggal 13 nanti sampai tanggal 17 yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Persiapan kita sudah sampai kepada menetapkan tempat uji kompetensi. Saat ini total 1.124 tempat uji kompetensi yang tersebar di 500 kabupaten kota sudah siap. Dan kita kepada Bapak Ibu peserta seleksi calon guru SMP 3K, jangan khawatir, banyak pertanyaan terkait di mana saya akan ujian, apakah saya adalah bagian yang akan mengikuti ujian kompetensi tahap 1 hari ini tanggal 9, bertepatan dengan webinar pada hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek akun SSCASN PKN-nya masing-masing dan melihat apakah Bapak Ibu ini bagian dari 629.496 calon pelamar seleksi guru SMP 3K yang akan mengikuti seleksi di tahap 1. Jadi Pak Dir, ada jumlah yang pelamar itu 925.632 dan yang berhak mengikuti seleksi ujian tahap 1 itu jumlahnya 629.496 untuk memperebutkan formasi yang sudah ada. Dan kami saat ini sudah berkoordinasi melalui Bapak Ibu Direktur, baik Direktur GTK PAUD, Ibu Santi, Pak Direktur Didas, Pak Rahmadi sendiri, dan Pak Direktur Dikmendisus, Pak Direktur Yaswardi beserta tim teknisnya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sudah menyalurkan biaya bantuan pemerintah untuk pelaksanaan ujiannya, dan beberapa kali Dinas Pendidikan Provinsi juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dan BKD setempat. Artinya secara persiapan teknis kami sudah siap. Sudah siap ya insya Allah ya Bu Ses ya. Baik Bu Ses. Jadi persiapan insya Allah sudah mendekati 95% kira-kira, 90% kira-kira. Ya Pak Dir, dan untuk Bapak Ibu guru, tadi saya belum selesai menjawab, kalau Bapak Ibu guru non-ASN yang akan mengikuti seleksi itu untuk mengetahui apakah dia ikut, itu nanti hari ini bisa mengecek akunnya, di situ ada di mana tempat uji kompetensi, tempat dia akan melakukan ujian dan mencetak kartu pesertanya melalui akun tersebut Pak Dir. Ya, baik. Bu Ses, rencana awal dari pemerintah akan menawarkan 1 juta, sekitar 1 juta begitu ya. Sementara yang terpenuhi dari usulan rekan-rekan dari pemerintah daerah baru sekitar 560 sekian. Ya. Ke depan kurang lebih di tahun ini harapannya ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ini mungkin dari Bu Ses bisa dijelaskan. Peruntukannya bagaimana ini untuk yang tahap 1? 3 kali ujian ya Pak Dir? Oh gitu. Ya, maksudnya 3 kali ujian ya Pak Dir ya? Ya, betul ya. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini komitmen Mas Menteri beserta Pak Dirjen dan Kemendikbudristek ini untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh guru non-ASN untuk bisa menduduki formasi-formasi sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, kalau di ujian yang lain, ya itu hanya 1 kali, setelah itu selesai, gagal, selesai, kami Kemendikbudristek memberikan kesempatan untuk mengikuti 3 kali ujian, Mbak Dir. Nah, 3 kali ujian itu kebijakan yang diambil, antara lain ujian yang kompetensi tahap 1, itu diperuntukkan afirmasi bagi seluruh guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, itu afirmasi yang diberikan, penghargaan kepada guru-guru non-ASN di sekolah negeri itu untuk mengikuti ujian tahap 1, di mana di sini bagi mereka yang mempunyai sertifikat atau kualifikasi linear yang tersedia formasi di sekolahnya, atau
guru non ASN yang punya sertifikat atau kualifikasi linear tapi tidak tersedia formasi di sekolahnya, itu bisa memilih di sekolah lain. Itu ujian tahap 1 Pak D. Untuk memperebutkan 560 tadi. Nah, jika peserta yang tidak lulus di ujian tahap 1 tadi dan peserta lain antara lain lulusan PPG yang tidak yang lulusan PPG yang sekarang tidak mengajar dan guru non ASN atau guru honorer di sekolah swasta itu mulai boleh mengikuti di ujian tahap 2. Termasuk yang tidak lulus di ujian tahap 1 bisa memilih kembali formasi yang belum terisi. Nilai passing grade atau capaian di ujian tahap 1 dipertimbangkan kembali. Jika memang hasilnya lebih baik untuk ujian tahap 2, maka nilai itu yang akan dipakai. Jika ternyata ujian tahap 2 masih baik nilai yang di ujian tahap 1, nilai tahap 1 yang dipakai. Itu ujian kedua. Lalu, bagi siapa saja, jadi semua tadi ya, guru yang tidak lulus di ujian tahap 1, guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG yang belum mengajar. Nah, formasi yang tersedia ini akan diperebutkan oleh mereka dan boleh memilih di daerah lain. Misalnya saya ini mengajar guru sejarah di SMP 1, itu boleh memilih di SMP lain, tapi masih dalam satu daerah kewenangan kabupaten kota tersebut. Lalu, jika sampai ujian tahap kedua itu belum terisi semua formasi, maka peserta yang tidak lulus di ujian tahap 2 tadi akan mengikuti kembali ujian di tahap ketiga. Dan bedanya ya, ujian ini boleh memilih lokasi lain di luar daerah kewenangannya. Dan nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan. Itulah kebijakan 3 kali supaya benar-benar bisa menempatkan guru sesuai dengan kompetensinya. Itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Ses. Luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru honorer. Inilah bentuk keberpihakan kami, afirmasi kepada rekan-rekan guru honorer. Tentunya dengan 3 kali itu tidak berarti kemudian santai-santai di awal begitu ya, nanti masih ada kesempatan. Justru mulai dari awal ini Ibu Bapak harus segera mempersiapkan seoptimal mungkin sehingga akan lebih cepat, akan lebih baik tentunya begitu. Baik, Bu Ses, terkait dengan persiapan untuk ini kita lagi masa pandemi begitu ya. Dari masa pandemi di beberapa wilayah bervariasi levelnya, ada yang level beberapa, ada yang level 4, ada yang level 3, bahkan juga ada yang sudah level 2 maupun level 1. Terkait dengan pelaksanaan seleksi ASN P3K insya Allah 2-3 hari ke depan, bagaimana dengan kebijakan terkait dengan prokes rekan-rekan calon peserta seleksi ini, Bu Ses. Tadi mungkin disampaikan juga oleh Pak Dirjen, baru saja ada koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dari Kemdagri, dari BKN, dari Satgas Penanganan COVID, dan juga dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan. Kami persilakan Bu Ses, bagaimana kebijakan terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Pak Dir. Jadi terkait dengan kebijakan dukungan kesehatan terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi guru ASN P3K ini, itu sama mengikuti edaran atau himbauan Inmendagri yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri. Yang Pak Dirjen GTK itu menginisiasi pertemuan yang tadi pagi diselenggarakan beserta kementerian terkait untuk menyampaikan himbauan atau SOP tentang pelaksanaan ujian tadi, Pak. Jadi kalau tadi pagi ya kita sudah mengumpulkan Pak Dirjen Adwil dari Kemendagri, Bu Dirjen Kesmas dari Kemenkes, kemudian dari BKN, dan dari Pak Dirjen sendiri itu dan juga dari Satgas Penanganan COVID pusat, semuanya protokol kesehatannya sama Pak Adil. Jadi dan semuanya protokol kesehatan itu sudah dituangkan dalam SOP pelaksanaan ujian yang tertuang dalam juknis kita, juknis pelaksanaan ujian seleksi ASN P3K. Secara garis besar SOP itu mengatur tentang semua standar yang mana standar itu sudah mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh Satgas COVID maupun Inmendagri. Antara lain memang mewajibkan untuk melakukan tes antigen. Kalau di Kemendikbudristek itu menerapkan tesnya itu bukan pada saat ujian,
tetapi H-1 ujian. H-1. Nanti akan dikomunikasikan kepada seluruh peserta melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dan oleh panitia teknis kita. Setelah itu juga mewajibkan untuk Jawa Madura Bali itu untuk melakukan mereka sudah memenuhi vaksin tahap 1. Namun karena tadi ya dalam forum tadi pagi itu ini wajib untuk mengikuti karena program vaksin adalah program pemerintah, jadi nanti wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Maka kami menyadari bahwa di antara seluruh pendaftar itu masih ada sekitar 35% yang belum vaksin, itu nanti tetap akan difasilitasi vaksinnya pada saat di antara waktu-waktu ujian ini. Jadi itu terkait dengan protokol kesehatan, antara lain kewajiban untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu tidak sedang positif dan juga sudah tervaksin. Selain itu, protokol kesehatan yang lain juga terkait dengan prosedur operasional standar dalam pelaksanaan CAT UNBK, itu terkait dengan ruang seleksi, kemudian terkait dengan lokasi tempat uji kompetensi, itu kita sudah mengikuti instruksi Mendagri yang sudah diumumkan pada kesempatan pagi hari tadi.